Kula nuwun, sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, jika saat ini panjenengan masih kesulitan mencari jodoh, atau misalnya panjenengan seorang duda, seorang janda yang kesulitan untuk mencari pasangan kembali, monggo kita simak video berikut ini. Baik sedulur, terkadang kita mendengar bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Jodoh itu sudah ditakdirkan. Kalau masanya bertemu, maka akan bertemu. Nah, inilah sebetulnya hal-hal yang paling membuat kita malas. Kenapa? Kalau seperti itu kita terlalu pasrah dan tidak berusaha. Padahal jodoh itu memang sebetulnya semua sudah ada. Tergantung panjenengan bisa melihatnya tidak. Panjenengan mampu meraihnya atau tidak. Seandainya panjenengan cuma berdiam diri di rumah, tidak ikut kegiatan apapun di luar, kemudian panjenengan selalu berharap jodoh sudah ditakdirkan, apalagi di medsos panjenengan cuma selalu membuat status bahwa akan indah pada waktunya, akan itu semua bullshit. Jadi saya beritahukan kalau memang panjenengan saat ini belum mempunyai pasangan, belum mempunyai jodoh kembali setelah berpisah, satu hal, lewati step-step yang saya berikan ketika saat terpuruk. Dengan demikian panjenengan bisa mengkoreksi diri sendiri, mengkoreksi kegagalan-kegagalan di masa lalu. Lalu jangan melakukan untuk kehidupan masa depan. Itu yang pertama. Step kedua, panjenengan mulai membuka diri. Mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya di kampung, misalnya berteman dengan semua orang. Tidak usah menjudge, hanya mengamati saja. Kita ikut ke perkumpulan apapun yang kita sukai, kita masuk ke sana. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu, maka jangan sampai diulangi ke masa yang akan datang. Semisal, masa lalu saya punya kegagalan karena kehidupan ekonomi saya yang turun. Saya tidak punya pekerjaan, maka saya diputuskan pacar, atau saya diceraikan, atau saya... Itu harus dirubah dulu. Panjenengan jadi orang yang mapan. Panjenengan harus punya pekerjaan dulu. Panjenengan harus mapan secara ekonomi dulu, paling tidak untuk membiayai diri sendiri dulu. Kemudian mulailah membuka diri kepada siapa saja, jangan menutup diri dan jangan mengejudge. Misalnya belum apa-apa, wah cewek ini kayaknya kurang baik, atau wah orang ini kayaknya kok punya niat jangan. Itu namanya panjenengan sudah menjudge dan membuat pola-pola negatif yang ada dalam pikiran panjenengan. Disitulah panjenengan akan gagal dan selalu gagal. Yang ketiga, mengalirlah. Ketika panjenengan sudah berusaha ikut perkumpulan, mengalir saja. Jika ada nanti seseorang datang kepada panjenengan, jangan buru-buru dijudge. Jangan buru-buru mengucapkan I love you. Jangan buru-buru mengucapkan aku sayang kamu, mau kamu jadi pasangan saya, jangan.
Kebanyakan orang terjebak karena buru-buru, merasa mungkin saya udah tua, nggak laku-laku, saya ingin punya istri secepatnya, atau misalnya kayak Duda juga, saya udah lama tidak berpasangan, saya ingin. Nah, keinginan ini sebetulnya nanti yang membuat penjenengan gagal. Tapi mengalir saja. Nah, ketika penjenengan mengalir, maka akan terbuka semua. Dan penjenengan nanti bisa menentukan ini yang tepat buat saya. Tanpa penjenengan menjudge. Dan saran saya, jangan berhubungan lewat media sosial. Penjenengan mengikuti ajang cari jodoh lewat media sosial, kebanyakan akan kecewa. Karena penjenengan sendiri juga menyadari bahwa di media sosial itu status penjenengan yang ada di media sosial dengan realitanya jauh berbeda. Penjenengan berbicara ketika bertemu, loh ternyata kok tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan foto. Yaitu yang salah penjenengan sendiri. Penjenengan tidak berusaha melihat bahwa penjenengan sendiri di media sosial juga sering membohongi keadaan, juga tidak sesuai dengan realita. Maka dari itu saya harapkan hindari itu. Apa-apa yang berada di dunia maya, artinya kehidupan penjenengan, hubungan penjenengan juga akan bersifat maya, hanya di angan-angan. Bukalah diri penjenengan untuk semua orang, biar nanti frekuensi yang akan menyamakan penjenengan. Karena ingat, semua orang mengeluarkan frekuensi, dan ketika frekuensi itu selaras, maka akan menyatu. Jadi demikian, jangan salah langkah lagi supaya tidak terjatuh kembali. Hilangkan ketakutan. Tanamkan percaya diri. Karena kita sudah mempunyai bekal pengalaman di masa lalu. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Karena dukungan penjenengan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Demikian, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.